Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Acara ibadah Minggu ke-6 sesudah Trinitatis, Minggu tanggal 24 Juli 2022, dengan tema Tuhan setia dalam kasih-Nya. Sebelum kita memulai acara ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 11 ayat 1-3. Apa kidung pujianku? Jemaat diundang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini, dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 202 ayat 5, Tuhanlah sumber kekuatanku. Kau juru
Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini, yaitu kitab Ulangan 10 ayat 12. Begini bunyinya, "Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 424 ayat 2 tambah 4, Suara Roh Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Andai kau terlanjur lakukan dosa, jangan kau teruskan kembali segera. Arahkan langkahmu, ajaib kasih-Nya, dosamu dihapus, diampuni-Nya. Marilah kita merendahkan hati, mengaku dosa-dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu.
Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 260 ayat 4, Yesus Sahabatku. Yesuslah perlindunganku, harta sumber kehidupanku, roh dan jiwa seluruh hidupku, ku serahkan pada Tuhanku, ku serahkan pada Tuhanku. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel di hari Minggu ini, yaitu Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 19. Kita baca secara responsoria. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dari roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Kita ucapkan bersama-sama. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 760 ayat 1-3. Tuhan Yesus Sahabatku. Sangat ku percaya.
berdiri. Hidupku tersesat, ku percaya pada janji kasih-Nya. Walau api dan bahaya mengancam jiwaku, pasti selamat karena Yesus Tuhanku. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Sama Yesus pasti imanku benar. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Dia sangat istimewa bagiku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 150 ayat 1 sampai dengan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, bagaimana kabar? Semuanya sehat bukan? Puji Tuhan. Dan hari ini di minggu ke-6 sesudah Trinitatis ini, Tuhan akan menyapa kita dari kitab Nabi Hosea, pasal yang pertama, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak bersama. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diplaim. Lalu mengandunglah perempuan itu
dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapih Lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita merasa merinding ketika mendengar cerita tentang suruhan Allah kepada Nabi Hosea ini. Ketika Tuhan memanggil Hosea menjadi nabinya, itu masih hal yang sangat lumrah. Tetapi ketika Tuhan memaksa, tanda kutip, memaksa Hosea untuk menikahi seorang perempuan yang adalah pelacur, ini sangat mengejutkan. Seorang hamba Tuhan yang kudus harus menikahi seorang perempuan pelacur yang dianggap sebagai orang yang sangat berdosa. Kok bisa? Kok Tuhan menyuruh hambanya melakukan hal seperti itu? Mungkin kita akan mengatakan, mengapa harus begitu? Tidak masuk akal. Karena itulah saudaraku, beberapa penafsir mengatakan bahwa suruhan ini tidak nyata. Mereka mengatakan itu adalah alegori, itu hanyalah mau merohanikan saja. Dan penafsir lain mengatakan ini hanya simbolis saja, yang hanya melambangkan saja. Bahkan penafsir lain mengatakan ini hanya visi saja, hanya wahyu saja, tidaklah nyata. Tetapi saudaraku, kebanyakan penafsir mengatakan bahwa suruhan itu nyata. Hosea harus mengawini seorang perempuan sundal alias pelacur. Bila nyata saudaraku, pertanyaannya, mengapa harus begitu? Mengapa Tuhan harus menyuruh Hosea mengawini perempuan sundal itu? Kita baca di ayat 2b. Alasannya Tuhan katakan di sana, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Saudaraku, perkataan ini adalah statement Tuhan kepada Israel Utara yang berpusat di Samaria. Dosa-dosa mereka sudah sangat menjijikkan dan sangat mendukakan hati Tuhan. Itulah yang disimbolkan oleh pernikahan dengan perempuan sundal itu. Kita tahu saudaraku, bahwa hubungan Allah dengan Israel sama juga dengan hubungan orang percaya dengan Tuhan Yesus, diibaratkan seperti pernikahan suami dengan istri. Kita tahu pernikahan adalah sebuah hubungan yang kudus. Di sana ada ikatan perjanjian dan komitmen yang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diingkari begitu saja. Pernikahan didasari oleh kasih. Dan pernikahan itu harus dijalankan di dalam kesetiaan penuh tanpa syarat, unkondisional. Dan bila si istri berselingkuh, maka dia bisa dihukum, dilempari dengan batu hingga mati.
Itulah hukum Yahudi pada waktu itu. Tetapi sekarang saudaraku, itulah yang dilakukan oleh Israel. Mereka sudah meninggalkan suaminya, yaitu Allah yang menjadikan mereka sebagai istrinya melalui perjanjian di Sinai. Israel sudah pergi berselingkuh, melacurkan diri, yaitu dengan pergi menyembah dewa-dewa bangsa lain, terutama menyembah dewa Baal, dan Allah mereka tinggalkan. Tentu ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Tuhan sudah menyuruh Nabi Amos, nabi sebelum Hosea, untuk menegur dan meminta mereka bertobat. Tetapi hati Israel sangat degil, tidak mau mendengarkan. Karena itulah Tuhan menggunakan pernikahan Hosea dengan Gomer, si perempuan sundal itu, sebagai teguran keras bagi Israel. Bila mereka tidak mau lagi bertobat, maka Tuhan akan mencabut semua hak Israel sebagai istri Allah. Itulah yang disimbolkan oleh nama anak-anak yang dilahirkan Gomer bagi Hosea. Anak pertama diberi nama Yisrael, karena Tuhan mengatakan di ayat 3b, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Lalu kemudian anak kedua diberi nama Lo Ruhama, karena Tuhan mengatakan di ayat 6, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Sementara anak ketiga diberi nama Lo Ami, karena Tuhan mengatakan di ayat 8, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Sangat-sangat mengerikan saudaraku. Ini bukan hanya talak biasa seperti kata saudara kita beragama lain, tetapi ini adalah hukuman yang sangat-sangat mengerikan. Karena hal yang paling mengerikan dalam hidup ini adalah bila Tuhan tidak mau peduli lagi dengan kita, bila Tuhan tidak mau lagi memperhatikan kita, apalagi bila Tuhan tidak mau lagi menyayangi kita. Dan ditambah lagi, Tuhan mengatakan tidak ada kuasa manapun yang mampu melepaskan Israel dari hukuman itu. Sangat-sangat mengerikan. Itulah ancaman hukuman dari Allah bagi orang-orang yang berpaling dari Allah, yang pergi menyembah dewa-dewa lain, ilah-ilah lain, dan yang meninggalkan jalan Tuhan untuk mengikut jalan dunia. Lalu sekarang saudaraku, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita sekarang? Masih ada orang yang mengaku Kristen, tetapi mereka sudah melacurkan imannya dengan pergi menyembah, bahkan meminta berkat dari Sumangot ni Opu, dari roh nenek moyang, yang masih percaya kepada kuasa okultisme, kepada kuasa dukun, kepada ajimat, kepada pajaga ni daging, kepada cici sita perdasar, masih percaya dan mendewakan kekayaannya, kehebatannya, hartanya, teknologinya, kekuasaannya. Itu juga saudaraku adalah perselingkuhan atau pelacuran yang menyakiti hati Tuhan. Dan saudaraku, mari kita coba kenakan kepada diri kita sendiri. Katakanlah, bila istrimu berselingkuh dengan lelaki lain, bagaimana perasaanmu? Apa yang akan kamu lakukan? Pasti kita sakit hati, bukan? Kita pasti marah dan kita pasti menceraikannya, bukan? Seperti itulah yang Tuhan akan lakukan kepada kita. Ancaman hukuman Tuhan dengan nama Yisrael, Lo Ruhama, Lo Ami ini berlaku bagi semua orang yang menyembah ilah-ilah lain. Dan bukan hanya kepada dia,
tetapi dia kepada keturunannya hingga keturunan yang ketiga, hingga keturunan yang keempat, bila mereka tidak mau bertobat. Mari renungkan saudaraku, apakah kita mau keturunan kita dihukum seberat itu? Bila hukuman itu menimpamu saudaraku, jangan salahkan Tuhan. Karena itu adalah hasil perbuatan kita yang tidak setia kepada Tuhan. Namun saudaraku, di balik semua ancaman hukuman itu, ada hesed, ada kasih setia Tuhan. Kita baca di ayat 7, ayat 10, dan ayat 12. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memulihkan kembali keadaan Israel seperti dahulu, asalkan mereka mau bertobat, asalkan mereka mau kembali setia dengan pernikahannya dengan Tuhan. Ancaman hukuman tadi adalah bahagian dari hesed, dari kasih setia Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan tidak menginginkan kematian siapapun, kematian orang berdosa, kematian orang fasik. Tetapi Tuhan menginginkan agar semua orang selamat. Hukuman, ancaman hukuman hanyalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita agar kita bertobat. Sehingga walaupun dosa Israel begitu menjijikkan, tetapi Allah sangat mengasihi mereka. Tuhan mau menerima mereka. Itulah hesed, itulah amazing grace. Dosa kita yang sangat besar, yang membuat kita hanya layak untuk dimurkai oleh Allah. Tetapi kasih Allah jauh lebih hebat. Kasih Allah sangat mengagumkan sehingga dia mau memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus mau menderita, mau dihina, mau disiksa, mau mati secara sukarela dan sangat mengenaskan di kayu salib hanya untuk menebus, untuk menyelamatkan kita orang berdosa ini. Lalu dia bangkit mengalahkan maut untuk memberi keselamatan dan hidup kekal bagi setiap yang percaya kepada dia. Amazing grace, hesed yang sangat luar biasa. Keselamatan yang kita peroleh hanya karena kasih karunia. Dan itu ditawarkan bagi semua orang. Untuk menerimanya saudaraku, harus ada penyesalan yang sejati. Yaitu yang menyadari, mengakui semua dosa-dosa masa lalu. Lalu hati yang bertobat. Kemudian iman percaya bahwa Tuhan Yesus mau dan mampu menghapuskan segala dosa-dosa kita. Dan iman itu nampak dalam hidup keseharian kita melalui buah roh. Terimalah, karena itu saudaraku, terimalah hesed Allah itu. Adalah sangat bodoh bila masih ada orang yang mau menolak hesed, kasih karunia yang mengagumkan itu. Tetapi bila kita mau menerimanya, kita akan menjadi selamat. Dan sekarang saudaraku, itulah tugas kita. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah mencari orang-orang seperti itu. Kita harus mau seperti Hosea yang mau mengorbankan kehormatannya karena menikahi perempuan sundal dan memperanakan anak-anak sundal sangatlah menurunkan derajat, menurunkan kehormatan, menurunkan martabat di hadapan orang sebangsanya. Itu bukan pilihan yang mudah, yang secara pribadi pasti sama sekali tidak diinginkan oleh Hosea. Namun Hosea mau melakukannya. Mengapa? Karena ketaatannya kepada Tuhan.
Hosea mau mengorbankan semua keinginan, mengorbankan harga diri, bahkan mengorbankan martabatnya demi melakukan keinginan Allah. Karena semuanya yang dia lakukan itu adalah menjadi alat di tangan Tuhan untuk menegur, untuk menyadarkan, untuk menobatkan bangsanya agar bangsanya itu terluput dari hukuman Allah yang sangat mengerikan. Sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa dari seorang Hosea. Bagaimana dengan kita sekarang, saudaraku? Seperti sudah saya singgung tadi, masih banyak di sekitar kita orang Kristen yang melacurkan diri dengan percaya terlibat dengan kuasa kegelapan, terlibat atau percaya atau mendewakan nikmat dunia dengan ilah-ilah modern sekarang ini. Mungkin sekali mereka adalah keluarga kita, adalah famili kita, adalah sahabat kita, adalah teman sebangsa kita, adalah teman sahuria dan seagama kita. Sekarang pertanyaannya, mari kita renungkan. Apakah kita mau diutus oleh Allah seperti Hosea untuk mereka? Apakah kita mau menjadi Hosea masa kini yang mau taat setaat-taatnya kepada Tuhan hingga mau mengorbankan harga diri, martabat dan keinginan diri untuk mau menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyadarkan dan memanggil mereka-mereka itu pulang dan kembali ke jalan Tuhan? Apakah kita mau menjadi alat di tangan Tuhan supaya seluruh dunia tahu bahwa di dalam diri Tuhan Yesus Kristus sudah ada amazing grace, sudah ada chesed Allah yang menyelamatkan. Ingat saudaraku, Tuhan masih membutuhkan banyak orang. Karena di dunia kita sekarang semakin hari semakin banyak orang Kristen dan orang lain yang melacurkan rohaninya dengan dunia ini. Mereka harus diselamatkan agar tidak terkena murka Allah. Mereka harus diselamatkan agar mereka berbalik dan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, Tuhan memanggil kita, mari jadilah Hosea yang baru bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkanlah kami agar tetap setia menyembah-Mu dan tidak mau melacurkan iman kami dengan terlibat dalam penyembahan kuasa kegelapan atau harta dunia ini. Dan doronglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami semua mau memberi diri kami seperti Hosea untuk membawa mereka yang sudah melacurkan iman itu agar kembali setia kepada Tuhan, agar mereka selamat. Ya Tuhan, kami memohon, berkatilah kami umat-Mu ini satu persatu di semua bidang kehidupan kami. Kuatkanlah kami agar semakin mampu menjadi garam, menjadi terang, dan menjadi berkat bagi sesama kami, agar nama-Mu semakin dimuliakan. Berkatilah kesehatan kami, keluarga kami, berkatilah pekerjaan kami, juga anak-anak dan pinopar kami. Berkatilah Tuhan gereja-Mu dan juga bangsa kami. Terima kasih Allah yang Maha Agung dan Mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tetapi kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Saudaraku yang telah menerima firman Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 277 ayat yang pertama dan yang ketiga. Hai umat yang percaya, bersatu hatilah, dengarlah firman Tuhan memberimu
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.